adik-adik, apa kabar kalian semua? Kita ketemu lagi di HMPT Online pada pagi hari ini. Tetap semangat karena di balik semua badai ini kita percaya akan ada pelangi. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Adik-adik, sebelum kita mulai IHMPT secara online di saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan Tuhan kepada semua kami yang mengikuti akan IHMPT 18 Oktober 2020 di tempat dimanapun kami berada, yang mana kami ikuti secara online di saat ini. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada adalah karena kasih sayang Tuhan Yesus. Kami semua boleh sehat, kuat, dan dapat melakukan semua kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau melandaskan akan IHMPT di saat ini dari awal hingga kepada kesudahannya nanti ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami ya Tuhan, kami mohon, dan Tuhan Yesus berkenan untuk selalu hadir dalam hati dan pikir kami dalam IHMPT secara online di saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 2 ayat 1 sampai 12. Demikian, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya.
Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pasukanmu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Berbicaralah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Adik-adik teruna, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadiratnya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sambut pujian dari Kidung Muda-Mudi nomor 126, Masukilah. Masukilah, masukilah hatiku ya Tuhan Yesus. Masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik di rumah dan juga para kakak layan, sebelum kita sama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang senantiasa melindungi dan diberikan kepada kami hari lepas hari. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berdiam di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan boleh menjadi pedoman di dalam kami melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi.
jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik teruna terkasih, kita bertemu lagi dalam IHMPT online di tanggal 18 Oktober 2020. Kakak harap adik-adik semua saat ini berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan tetap bersuka cita. Meskipun mungkin sampai pada hari ini kita belum bisa ketemu ya adik-adik di ibadah PT seperti biasa di gereja. Namun semoga adik-adik tetap setia mengikuti ibadah teruna meskipun di rumah aja ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama baca Alkitab dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Judul perikopnya adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Nah, mari kita sama-sama kembali merenungi firman Tuhan. Kita baca ulang ya adik-adik ya. Kita baca satu persatu dari ayat 1 sampai ayat keempat. Ayat pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi adik-adik, di ayat 1 ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa Allah selalu ingin menyapa umatnya, selalu pengen berkomunikasi dengan umatnya. Dan ada masanya di mana dahulu ketika Allah ingin menyampaikan pesannya, Allah menyampaikan melalui perantaranya yaitu para nabi-nabi. Ayat kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kita lanjutkan sampai ayat keempat ya. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, di ayat kedua sampai keempat, penulis kitab Ibrani ini memperkenalkan Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya, jadi Kristus adalah wujud Allah itu sendiri. Ya, Yesus adalah yang menyucikan dosa dan ia duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang tinggi. Nah, kedudukan Yesus di sini dijelaskan sebagai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada malaikat. Ya, jadi kitab ini sebenarnya ingin menerangkan ya bahwa mengubah cara berpikir kita ya dari kepercayaan yang lama dan bagaimana kita melihat Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, orang Kristiani. Nah, adik-adik, jadi yang seperti tadi kakak katakan dari awal bahwa Allah selalu ingin berkomunikasi. Allah selalu ingin kita umatnya bisa mengetahui apa yang dikehendaki Allah. Ya, jadi kalau dulu ya di zaman sebelum kedatangan Yesus, Allah selalu berfirman melalui perantaraan yaitu nabi-nabi. Namun Yesus telah datang ya. Jadi Allah telah turun sendiri dalam wujud anaknya yaitu Yesus Kristus yang kita kenal, yang sudah menebus dosa kita juga ya. Nah, mungkin bagi kita anak-anak Tuhan atau orang Kristen, istilah Yesus adalah anak Allah itu sebenarnya bukan hal yang asing ya. Jadi kita udah sering dengar Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah penebus dosa manusia. Nah, tapi apakah pengenalan itu hanya sekedar mengetahui ya kan, atau sekedar saya tahu nih Kak, Yesus memang anak Allah, Yesus memang sudah datang menebus dosa kita. Nah, apakah kalian memandang sosok Yesus ini hanya karena kalian Kristen dari lahir, jadi kalian sudah mengenal dengan menghafal atau mengetahui atau sekedar tahu gitu ya? Jadi memahami dan mengenal atau cuma sekedar tahu itu berbeda ya. Jadi ketika kita sama-sama bisa memahami bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia untuk menyampaikan pesan secara langsung bahwa apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk para umatnya ya. Jadi
memahami dengan mengetahui itu jelas berbeda, ya. Sekarang kita sama-sama pengen belajar nih, Dek, bagaimana harusnya kita memiliki cara berpikir sebagai umat Kristiani, ya, yang mungkin terlahir Kristen dan dibesarkan di dalam keluarga Kristen, ya. Tapi kadang-kadang ya, ini adik-adik ya, meskipun kita sudah dilahirkan atau kita memang berada di dalam keluarga yang Kristen, kita memiliki cara berpikir yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang pada umumnya, ya kan? Misalnya, simpelnya deh, kita kan udah tahu nih, Yesus adalah wujud Allah itu sendiri. Yesus adalah gambaran atau rupa Allah seutuhnya, ya kan? Yesus adalah firman. Kita udah tahu nih adik-adik. Namun kebanyakan kita tahu aja. Ya mungkin termasuk kakak sendiri. Kakak cuma tahu, tapi apakah kita sama-sama sudah mempunyai gaya hidup atau cara berpikir, atau kita sudah meyakini bahwa Yesus memang benar-benar pembawa pesan. Yesus memang benar-benar adalah firman Tuhan yang hidup, ya kan? Seperti yang kakak tadi katakan, bahwa masih banyak dari kita yang terlahir sebagai orang Kristen namun masih memiliki gaya hidup atau cara berpikir seperti orang-orang yang di luar atau tidak mengenal Allah, ya kan? Seperti orang-orang biasa aja gitu. Jadi antara anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan dengan anak-anak yang belum mengenal Tuhan Yesus, itu gaya hidupnya sama aja, nggak ada bedanya. Padahal kan yang benar harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus, mengimani Yesus, punya gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup yang seperti apa sih, Kak? Ya gaya hidup yang seperti Tuhan Yesus mau, ya kan? Jadi adik-adik, kita setebal ini, ya kan, kita bisa baca, kita bisa lihat bagaimana atau apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, apa yang Tuhan Yesus firmankan di dalam sini, itu harusnya menjadi message atau pesan yang benar-benar kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu yang membedakan kita anak Tuhan dengan anak-anak di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kakak kasih contoh ya, salah satu fenomena di masa kini ya yang bisa kita amati adalah banyak dari kita anak-anak Kristen, ya anak-anak yang sudah mengenal Tuhan Yesus, itu membangun religiusitasnya bukan dari pemahaman Alkitab. Jadi malah membangun religiusitasnya itu melalui cerita-cerita atau melalui filsafat-filsafat yang sering ada di buku-buku filsafat gitu kan, atau apalagi ya, film-film gitu kan ya. Kalau sekarang kan yang menjadi tren itu kan film, apa sih yang dekat dengan kehidupan kalian? Film, musik, ya kan, terus buku, internet gitu. Nah jadi kita kebanyakan punya pemahaman itu dasarnya bukan dari Alkitab lagi, tetapi dasarnya itu ya dari film, dari internet, atau mungkin dari musik gitu, yang mungkin sering kita lihat sehari-hari, yang mungkin sering kita amati lebih sering daripada kita membaca Alkitab, ya kan? Jadi meskipun kita mungkin setiap hari berdoa, atau adik-adik mungkin setiap minggu ikut ibadah, tapi pemahaman imannya atau pemahaman atau cara berpikirnya, kita sama-sama bertanya lagi nih, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan, atau adik-adik gaya pemikiran atau mindsetnya itu malah lebih cenderung mengikuti film-film yang adik tonton atau buku-buku yang sedang adik-adik baca, ya kan? Padahal jelas sekali loh adik-adik di Alkitab atau pembacaan Alkitab pada hari ini yang kita baca bahwa Tuhan Yesus punya kedudukan yang lebih tinggi, ya bahkan dia punya kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Artinya apa adik-adik ya? Seharusnya gaya hidup kita itu mengikuti kehendak Tuhan Yesus, ya kan? Bukan lagi mengikuti tren yang saat ini sedang berlangsung, bukan lagi percaya dengan kisah-kisah duniawi, ya enggak? Jadi jangan sampai kita sebagai anak Tuhan malah lebih cenderung
eh, melakukan segala sesuatu dasarnya dari film-film yang kita tonton atau buku-buku, tidak lagi berdasarkan dari firman Tuhan ini, ya. Nah, adik-adik, jadi mari sama-sama kita kembali merenungkan, ya. Yesus sudah pernah datang ke dunia ini, ya, sudah pernah datang untuk menyampaikan sendiri apa yang ia inginkan, ya, apa yang harusnya manusia lakukan sebagai anak-anaknya. Ya, jangan sampai kedatangan Tuhan Yesus beribu-ribu tahun yang lalu itu menjadi sia-sia. Ya, kita tidak hidup berdasarkan dengan keinginan Yesus, namun kita malahan hidup berdasarkan dengan pemikiran kita sendiri yang kita bangun melalui atau yang kita bangun dengan melihat teknologi atau kemajuan duniawi saat ini. Ya, jangan sampai kita anak-anak Tuhan terlahir Kristen, namun gaya hidup kita masih sama dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, ya. Jadi adik-adik semua tetap semangat, jangan pernah lupa baca Alkitab, jangan lupa berdoa supaya Tuhan bisa menguatkan kita. Adik-adik boleh kok tetap mengikuti kemajuan teknologi, tetap boleh baca buku tentunya, karena kan di masa muda kalian juga harus bisa mengenal dunia dengan baik, ya. Namun satu hal, jangan pernah lupakan bahwa Tuhan Yesus harus menjadi dasar kehidupan kalian. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus menjadi dasar kehidupan kalian? Tentunya jangan pernah lupa membaca Alkitab, jangan lupa terus berdoa, dan tentunya adik-adik harus punya pemahaman bahwa kehidupan adik-adik sekarang bisa berjalan dengan baik karena Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kalian, ya. Dan tetap minta Tuhan Yesus untuk menguatkan adik-adik dalam menjalani hari-hari ke depan. Oke, sekian renungan firman Tuhan dari kakak. Semoga adik-adik bisa mengerti, ya. Dan seperti pesan kakak mewakili kakak-kakak teruna atau kakak-kakak layan yang lain, adik-adik harus tetap bersuka cita, ya, meskipun kita belum ketemu lagi di IHMPT di gereja, namun jangan sampai bolong-bolong, ya, ikut IHMPT online di hari Minggu. Oke, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang begitu indah yang boleh kami sama-sama pelajari pada hari ini. Semoga kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus mampu menjadi terang, ya Tuhan, melalui sikap hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi dan kami merasa tenang bersama-Mu Tuhan di dalam menjalani pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau selalu dekat bersama kami dan memberikan kami kekuatan di dalam hidup kami. Saat ini kami sudah melaksanakan IHMPT online. Kiranya firman yang kami baca dan kami dengarkan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, dan kami boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk teruna terkasih kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada teruna kesehatan. Apabila ada adik teruna yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan atas sakit penyakit adik teruna. Bapa di surga, kami berdoa juga buat sekolah online yang diikuti oleh adik teruna. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kelancaran di dalam menyelesaikan tugas-tugas teruna sebagai pelajar, ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kecerdasan dan kepintaran, dan diberikan juga berkat yang berlimpah-limpah buat adik teruna. Bapa di surga, kami percaya Engkau senantiasa melindungi dan memberkati adik teruna. Saat ini kami berdoa juga untuk orang tua terkasih dari teruna
Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada orang tua terkasih dari Teruna. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan, memberikan berkat yang berlimpah-limpah, dan Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati orang tua terkasih dari Teruna di dalam segala kehidupan dan pekerjaannya. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kakak layan Teruna. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Apabila ada kakak layan yang sakit, Kak Vio, Kak Ardi, dan Kak Adelti, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan atas sakit penyakitnya, sehingga dapat beraktivitas kembali. Bapa di surga, kami berdoa untuk kakak layan di dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah, apapun yang dikerjakan berhasil. Bapa di surga, ada begitu banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Engkau senantiasa beserta dengan kami, dan kami boleh berjalan bersamamu melaluinya, karena kami percaya di dalam Engkau ada damai sejahtera dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di surga, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga tidak lupa untuk mendoakan gereja kami tercinta Tuhan, GPIB Efata, dan juga seluruh gereja yang ada di muka bumi. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang selalu kuatkan kami dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami di tengah tantangan dunia. Kiranya kami sebagai gereja boleh terus menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang selalu satukan hati kami supaya selalu mau bahu-membahu, saling menopang satu sama lain, sehingga kami bisa kuat bersama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Di tengah berbagai pergumulan ya Tuhan, Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin kami, dari yang tertinggi hingga sampai level yang paling bawah. Ya Tuhan Yesus, kami selalu percaya bahwa bangsa kami adalah bangsa yang selalu Engkau lindungi, Engkau berkati lewat tangan-tangan pemerintahan dan juga berbagai sektor yang ada di dalamnya. Berkati kami Tuhan, supaya kami tidak terpecah belah, tidak mudah untuk diadu domba, untuk berbagai persoalan yang tengah bangsa kami hadapi Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami serahkan itu dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Juga kami ingin mendoakan khususnya dalam penanganan COVID-19. Ya Tuhan Yesus, bukanlah persoalan yang mudah untuk menyelesaikan ini, tapi kami selalu yakin dan percaya bahwa Engkau turut campur tangan, Engkau membimbing dalam setiap proses hingga semakin lama bisa semakin membaik. Bagi sanak saudara kami atau kenalan kami yang sudah terjangkit COVID-19, kiranya Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan. Engkau yang kuatkan keluarga yang mendampingi, supaya saudara dan sanak saudara dan rekan-rekan kami yang terkena COVID-19 bisa kembali pulih dan beraktivitas seperti biasa. Ya Tuhan Yesus, begitu banyak yang ingin kami mohonkan padamu, tapi kami selalu yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi hanya adalah segala sesuatu yang merupakan kehendak-Mu, dan kehendak-Mu adalah selalu yang terbaik. Di dalam tangan pengasihan-Mu kami alaskan doa ini sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.